nasihat. Tapi kalau kita baca lengkap, ada sambungan daripada kalimat itu. Qulna, kami bertanya kepada Rasulullah, kami berkata kepada Rasulullah, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Wali rasulihi, untuk Rasul Allah. Kemudian wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah. Kemudian wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan manusia secara umum. Nah, jadi ternyata tidak juga bisa kita maknai ad-dinun nasihat, agama itu nasihat dalam pengertian bahasa kita Indonesia, nasihat, balik nasihat. Karena mau kita artikan untuk siapa nasihat? Lillah, untuk Allah. Masa Allah dinasihati kayak tidak? Wali rasulihi, wali kitab. Nah, ternyata makna nasihat dalam konteks ini, hadis ini adalah diambil dari akar kata nasihatul asal. Kemurnian madu murni. Nah, maksudnya apa? Nasihat dalam konteks hadis ini adalah adilun nasihat, artinya agama itu adalah memurnikan, ya, mengikhlaskan diri, memberikan loyalitas, memberikan komitmen kepada siapa? Lillah, kepada Allah, dan seterusnya. Nah itu. Maka bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk nasihat lillah? Nasihat sekali lagi, jangan kita maknai nasihat, kita beri nasihat dengan sesama kita. Tapi nasihat dalam konteks hadis ini adalah nasihat itu komitmen, loyalitas, ketulusan diri, ya. Pada siapa? Lillah, yang pertama, kepada Allah, dalam bentuk pengabdian, ibadah, dalam bentuk menjalankan seluruh yang Allah perintahkan, dan sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam khutbah sering dirangkum dua kata itu dengan kata takwa. Itulah komitmen kita kepada Allah, bentuk loyalitas kita kepada Allah, pengabdian, penyerahan diri kita, ya, penghambaan kita hanya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun, ya. Kita tidak mengharapkan selain hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian disambung setelah lillah wali rasulih, ya, juga agama itu adalah komitmen kita, loyalitas kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuknya? Bentuk loyalitas kita, bentuk komitmen kita kepada baginda Rasulullah adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijadikan uswatun hasanah oleh Allah untuk kita semua manusia, tidak hanya untuk umat Islam, untuk semua manusia. Karena baginda Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, bukan untuk manusia umat Islam saja, tapi untuk seluruh alam. Ingat tugas dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW tidak sebatas untuk umat manusia, tetapi seluruh alam. Nah, kita sekarang ada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, dan juga di bulan ini beliau diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Minggu depan dah tanggal 12 Rabiul Awal, ya, hari Kamis 12 Rabiul Awal. Masjid-masjid di mana-mana tempat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Kenapa? Karena sudah banyak hal-hal yang membuat kita lupa kepada baginda Rasulullah untuk dijadikan teladan, lupa kepada Rasulullah untuk dijadikan idola. Misalnya anak-anak muda kita sekarang, ya, idolanya dah macam-macam, ya. Nah, tinggal cari dari Korea, dari China, dari mana idolanya. Mereka dah tidak kenal lagi dengan nabinya, dengan rasulnya. Maka insya Allah manfaat dari peringatan Maulid Nabi itu lebih besar, ya, lebih besar daripada, dan saya pikir ada mudaratnya. Karena bagi mereka yang tidak setuju dengan Maulid Nabi itu berpikir yang lain, berarti berpikir tidak ada manfaat gitu kan. Tapi bagi kita memperingati adalah dalam rangka kita mengingatkan umat, dalam kita kembali merefresh sejarah-sejarah yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi, mulai dia sejak kecil sampai kenabiannya, sampailah ditutup usianya pada usia 63 tahun. Semuanya mengandung hikmah, mengandung pelajaran dari lahirnya sampai tutup usianya, semuanya pelajaran, semuanya mengandung uswah hasanah untuk kita umatnya. Sekarang surutnya jam 5.30 Pak, 5.49, nanti boleh saya sampai 5:30 lah kali. Nah, karena nanti saja lah setelah lillah wali rasulihi wali kitabihi. Bagaimana komitmen loyalitas kita terhadap kitab-kitab Allah, ya, tidak hanya Al-Quran, termasuklah kepada kitab samawi yang lain yang diturunkan kepada Daud, yang diturunkan kepada Isa, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan terakhir kitab penyempurnanya itu adalah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitab Al-Quran, sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana komitmen kita terhadap Al-Quran, bagaimana loyalitas kita, bagaimana ketulusan yang sudah kita berikan kepada Al-Quran. Serta sejauh mana kita sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana nak mengamalkannya kalau belum bisa membacanya? Jadi awalilah dengan membaca. Ya, kalau tidak bisa baca ya mendengar, ya, dengar kemudian membaca. Setelah membaca, tadi sudah disampaikan Pak Beni dulu, tadi sampailah kepada tadabbur dan seterusnya. Akhir dari semuanya adalah kita diminta untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Karenanya masjid menjadi salah satu institusi lembaga yang menjadi motor untuk memberantas buta aksara Al-Quran ini, buta baca Al-Quran ini. Nah, bagaimana pengurus masjid, ya, kalau selama ini mungkin program di masjid melalui Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, TPQ itu baru menyentuh anak-anak, bagaimana dengan orang tuanya, kan?